ini part 2-nya Bang Novel. Ada aksi damai bersama Bunda Kandung, di mana anak-anak diundang makan. Ada diundang makan sama Bunda Kandung, tapi endingnya lu suruh bayar tiga kan? Iya, Bang Yurut situ. Dan gue diceramain di situ, kata habis tuh. Kenapa lu bisa damai? Dari awal angkatan pertama sampai angkatan 2 kagak ada kata damai. Akhirnya besok gue janjian sama Bang Yurut siang. Kita jam 11-an janjian di sini depan. Bang Yurut nyamper, udah jalan dah tuh. Jalan jam 11 sampai pasar setengah 12 jam 12-an. Disitulah gue pokoknya di situ Bang Yurut udah janjian juga sama kawan-kawannya yang lain. Nah, keluarlah BK ini SMA 1, 2 sampai 10. Nah, disitulah bacotnya Bang Yurut keluar ya. Dia tahu sendiri lah bacotnya Bang Yurut kayak gimana ya. Ada kaget, shopping lah situ. Cair lagi. Jadi untuk pada saat itu udah pada banyak cerita. Belum pernah cerita. Sempat ada perselisihan lu dengan Bang Badrok Bunda Kandung. Iya. Nggak bentrok sih, Ya. perselisihan aja. Ngomong aja. Ada bacot lah, apa. Nah itu gimana ceritanya Bang sampai Badrok sendiri kan di Bunda Kandung makanya waktu juga. Terus waktu diselisihin dan lu nggak ada rasa sama dia. Awalnya Ngapain nanya-nanya dia? Gua kagak tahu kalau itu Badrok. Gua tunjuk tuh orang. Gua kagak tahu kalau itu Badrok. Gua tunjuk tuh orang. Gua tunjuk tuh orang. Gua kagak tahu kalau itu Badrok. Nah, Bang Novel, Ya. banyak cerita sih tentang anak, tentang sang rimpal ya. Iya. Nah, balik lagi nih, ini part 2-nya Bang Novel. Ada aksi damai bersama Bunda Kandung, di mana anak-anak diundang makan ya. Iya. Gua masih ingat tuh, diundang makan kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 ya? Kelas 3, jadi anak-anak pada diundang makan sama Bunda Kandung, tapi endingnya lu suruh bayar tiga kan? Iya. Bayar juga. Ganti rugi kan. Ganti rugi. Nah, jadi gimana Bang ceritanya sampai lu bisa diundang makan sama keadaan gitu? Jadi gini, jadi sebenarnya gue juga pas diundang makan itu gue nggak ada. Jadi pas paginya itu itu keadaan masih bentrok kita sama Bunda Kandung. Paginya masih bentrok? Masih bentrok di pol tangan. Gue bentrok di pol tangan, di situ gue turunin dan di situ juga gue kena kepala gue ketikuk, bocor lah gue. Oh lu bocor? Bocor. Dibawa lah gue ke klinik kompleks itu kan ada klinik tuh dalam. Dalam komplek. Dibawa di situ gue. Dapatlah 5-6 jahitan di situ. Nah, gue pulang. Nah, dapat kabar jam 11-an katanya ada aksi damai antara Bunda Kandung dan Kladan. Nah, Tapi anak-anak tahu nggak kalau lu kena? anak tahu gue kena. Tapi kok bisa damai? Iya, Siangnya. gue juga gak tahu tuh, gue gak ngerti kok bisa damai di situ gitu. Makanya gue juga kadang pas dalam hati gue tuh pas hari itu gue kaget. Kok kenapa gue kena nih anak-anak damai, ini ada apaan nih? Gue gitu kan, ya udahlah itu belum nih. Udah gue santai-santai aja dulu. Nah besoknya datanglah nih abang kelas, alumni Bang Yurut. Oh curut. Nah. Tapi pas lu makan itu berarti lu nggak ikut? Gue nggak ikut. Nggak ikut. Lu tahu tersangkanya nggak yang bikin perjanjian itu anak keadaannya siapa? Gue kurang tahu dah. Belum tahu. Pokoknya tahu-tahu lu dengar kabar. Kladan dan Bunda Kandung damai. Lu tahu dari curutnya atau dari Dari anak-anaknya. Dari anak. Berarti malamnya lu tahu. Malamnya gue tahu dan paginya gue dijelasin juga sama curut bahwa Kladan sama Bunda Kandung damai. Lu didatengin berarti? Gue datengin sama Bang Yurut situ dan gue diceramain di situ, ditatar habis gue sama Bang Yurut situ. Kenapa lu bisa damai? Dari awal angkatan pertama sampai angkatan 2 kagak ada kata damai sama Bunda Kandung. Kenapa di angkatan lu ada kata damai? Nah gue kagak tahu, gue bilang gitu kan. Ya. Nah gue kagak tahu kondisi gue di situ, gue lagi kena
Gue lagi bocor kepala gue pulang. Dan gue gak tahu itu ada aksi damai. Ya udah sekarang gini aja Pel, kalau emang lu gak tahu, besok lu masuk, kita pecahin lagi tuh telur katanya. Bilang gitu, kita pecahin lagi tuh telur. Jangan sampai kita buat malu, apalagi angkatan lu. Itu 2001 bikin malu katanya. Nah, dari angkatan pertama sampai angkatan gua tuh kagak ada kata damai yang mana. Akhirnya besok gue janjian sama Bang Piurut siang, kita jam 11-an janjian di sini depan. Bang Piurut nyamper, udah jalan tuh, jalan jam 11 sampai pasar setengah 12 jam 12-an. Disitulah gue contohnya di situ Bang Piurut udah janjian juga sama kawan-kawannya yang lain gitu. Alumni juga? Alumni, sebagian ada alumni, sebagian ada di atas gue, angkatan 2000. Berarti berapa orang? Ada sekitar 20-25an. Banyak juga ya? Lumayan. Disitulah kita gebrak. Jadi naik Mini Arta, turun di Pol Tangan. Karena kan di BCA nggak mungkin. Akhirnya gue geber yang di pagi jadinya? Siang. Kan lu kelas 3? Kelas 3. Tapi kan gua ke sekolah itu. Gua kalau lagi ke sekolah ya udah gua geber siang gitu. Siang gua geber, anak SMA-nya kagak tahu sebenarnya dia kagak tahu pas kedatangan gua, dia kagak tahu karena apa? Karena gua udah duduk duluan di Potangan di kali itu. Iya, yang di jembatan. Nah, jembatan Potangan itu, di situ gua udah duduk di situ. Nah, keluarlah BK ini SMA 1, 2 sampai penuh. Dan disitulah bacotnya Bang Curut keluar ya. Ya tahu sendiri lah bacotnya Bang Curut kayak gimana gitu kan. Akhirnya kaget, bentrokin lah situ, pecahin lagi telurnya di situ. Benar-benar depan muka lagi. Depan mukanya kita hajar, kita sampai itu gerbang SMA. Berarti banyak yang kena juga? Banyak ya Bang. Karena baru keluar. Iya, kaget mereka. Kaget, apalagi dengan suaranya Bang Curut begitu kan. Cewek-ceweknya istri. Wah, udah pada teriak-teriakan tuh ya. Akhirnya udah selesai begitu, kita dipukul mundur sama anak kampung situ. Pukul mundur karena bukan dalam artian kita kalah, agak kita direlai gitu, di stop. Udah, ya udah akhirnya kita balik, kita naik ke komplek. Berarti aksi damainya hanya sehari. Hanya sehari. Sehari, besok aja dibantai, ribut lagi. Nah besoknya kita dipanggil sama guru. Gitu. Laporan lagi guru BK itu ke guru teladan. Dan kenapa kok ini bisa terjadi ributan lagi antara bundakan teladan? Sedangkan kan kemarin kita udah perjanjian. Oh, jadi guru sendiri itu udah tahu kalau ada perdamaian itu? Udah tahu. Sama-sama udah tahu. Gitu. Tahu. Jadi udah, makanya kenapa sekarang kalau guru nggak mungkin tahu kalau misalnya itu apa ya, istilah katanya tuh guru bunda kandung minta ganti rugi ke kita orang, dalam arti kita makan di situ, kita minum di situ, jajan di situ, semua kantin kita nongkrong di situ katanya. Oh, jadi pas ganti ruginya itu guru bunda kandungnya ke sekolahan minta ganti rugi. Karena aksi makan besar-besaran. Iya. Karena momen di benar-benar dimanfaatin sama anak-anak gitu loh. Wah, kapan lagi nih gue bisa makan di sekolah bunda kandung gitu kan? Ini udah. Apalagi kayak bacotnya buruan ya. Iya. Ampun kalau dia mah nggak mungkin sepiring 2 piring pasti. Nah, kalau cerita tentang Saluripa udah kan lumayan cerita gitu kan. Gue juga pernah denger nih Bang, sempat ada perselisihan lu dengan Bang Badrok bunda kandung. Iya. Nggak bentrok sih, perselisihan aja. Ngomongan. Adu bacot lah atau apa. Nah itu gimana ceritanya Bang, sampai Badrok sendiri kan di bunda kandung namanya wah juga. Sempat berselisihin dan lu nggak ada rasa takutnya sama dia. Yes, awalnya gimana sih? Awalnya gini, gue nongkrong di depan, ya, di depan dekat rumah. Turunlah dia, Badrok dengan anak-anak
anak sini, anak-anak pojol. Oh, anak kampungan lu juga. Ada. Ya istilah katanya anak kampungan gue kagak anggap lah gue nih. Gue kaget. Lu ngapain datang kemari kan? Sedangkan sini kan memang gue paling benci gitu kan. Kalau bunda kandung. Iya. Ini. Akhirnya gue panggil lah tuh si anak sininya siapa si Caprut itu, panggilannya si Caprut. Lu sini lo, ngapain nanya dia? Gua kagak tahu kalau tuh Badruk, gua tunjuk tuh orang. Oh, lu nggak kenal orangnya sama? Nggak kenal. Gua cuma kenal namanya doang Badruk. Gua tunjuk. Ini si Badruk lah ngomong. Gua sini cuma mau silaturahmi doang. Iya. Ke anak-anak bunda kandung. Gua kagak ada maksud. Kalau lu silaturahmi, kalau lu kagak ada maksud apa-apa, kenapa lu bawa banyak? Iya. Kalau lu niat silaturahmi, lu sendiri aja. Apa berapa orang, 2 orang, 3 orang, cukup. Iya. Gak usah lu satu istilahnya satu basis lah, Iya. gitu kan? Gak usah lah, gue bilang gitu. Harus sempat selisih paham sampai gue tantang dah tuh bro. Sekarang gini aja dah, kita lihat dah. Lu apa gue yang tumbang, gue bilang gitu. Nah, akhirnya dilerai sama gue dibilang udah gue minta maaf dan gue tarik pasukan. Ya udah lu tarik pasukan. Kalau lu kagak tarik pasukan, terpaksa gue bentrokin, gue bilang. Iya. Gue nggak peduli gue sendiri. Nah, gue bilang gitu. Dan gue juga ibarat gue kagak istilahnya tentang di campungan gue suruh jengkel kagak. Kalau lu mau cari tempat silakan ayo ribut sama gue. Iya. Gitu. Ini ya dilerai sama si teman gue Caprut ini ya. Ini Badruk juga sama gue ya udah. Sama kenalan lah gue di situ. Baru lah tahu gue di situ. Itulah namanya Badruk. Tapi dia badannya emang udah gempal lah sih. Udah gembal emang, udah ini lah, udah ya lumayan lah kalau buat diinin. Iya. Disiangin. Buat ditempel orang seru juga ya. Iya. Jadi perceritaannya gitu aja doang ya, kalau sebenarnya nggak sampai bentrok kayak anak-anak ceritakan itu. Jadi kita hanya klarifikasi aja. Jadi cuma cash sedikit aja ya. Iya Pak. Terus ada lagi cerita lu diundang makan-makan, ternyata itu prank sebenarnya. Iya. Kalau prank itu apa ya bisa bilang? Dikerjain ya. Jadi lu makan-makan itu makan gimana sih Bang? Jadi gini, si Kong itu Ervin Ervin itu anak badan. anak lah, angkatan gua, anak 62. Di rumahnya di Insula. Jadi dia kagak ngasih tahu bahwa dia habis dikejar-kejar sama anak PK 806. Dan sepatunya gua. Udah lah gue nih, Pel, besok lu datang ke rumah gua. Ngapain Pit? Udah datang makan-makan di rumah gua, ada yang ulang tahun. Iya. Bener lo serius? Siapa aja ya yang gua baru undang sih lu sama Ipul. Ntar anak-anak gua undang dah. Iya. Penting lu datang ya. Jam berapa? Jam 11. Oke, gua datang Pit besok. Udah tuh besok jam 11 punya ke rumahnya Ervin kan tuh. 11 gue udah nyampe. Jam 11 nunggu Ipul nyampe. Udah, Pin, mana lagi? Udah kita makan-makan 3 aja. Bertiga jadi ya. 3. Makan-makan. Gue masih kagak nyambung itu makan-makan. Pikiran gue kan makan-makan ya makan-makan enak. Ya, kan? Makan nasi gitu kan. Udahlah, ayo kita makan di luar aja lah katanya. Oh, yaudah ayo gue bilang. Gak jadi di rumah lu, Pin? Ya, gak jadi di luar aja, di luar. Luar tuh. Luar. Nunggu setengah 12, jam 12 pas ajan zuhur. Lewat lah tuh sebatas miring makan apa-apa. Katanya Ervin bilang, tuh dia Pel, kita makan-makan dia orang. Buset dah. Dalam hati gue buset. Gue 3 doang, Pin. 3. Udah udah paham tanggung. Udah ibarat kita udah paham tanggung. Dia full satu patas. Miring habis. Patas atau patas. Miring habis. Ervin dah tuh sama Ipul yang tahu dah tuh. Ini kan udah mau kagak mau sebelum dia nurunin, gua geber duluan. Iya. Gua geber duluan, otomatis kan dia kalah kabut tuh. Iya.
Ada yang lari kempang 3, ada yang lari lurus, ada yang ini. Nah, rata-rata nih lari kempang 3 dan di situ juga ada Berarti nyebrang dan ada Pandri sama Rabon di situ. Di situ ada Rabon. Dia dipukul mundur tuh karena gue juga udah capek kan tuh ngadepin 3 pukul mundur, gue kabur kayak itulah. Oh sempat bentrok jadi ya bang? Jadi mereka mencar, balikin lagi? Perlawanan berarti? Perlawanan tapi sedikit, sebentar doang. Nah ini kita buyar tuh, kita lari. Ternyata nggak sampai di situ mereka ngejar kita bertiga itu, sampai dicari dan ketemulah di 3 Tisula di situ dalam. Disitulah kita ditanya sama Pandri, dan Pandri sama Erwin itu kenal dia. Kenal, dan Pandri itu didikannya sobek anak 71 CB. Dia bawa didikannya dia. Dan dia takut dah tuh, lu ngapa-ngapain gue bilang apa-apa gue sobek. Tapi Pandri dia udah, dan Pandri nanya di situ, sebenarnya gini nih, gue mau tanya katanya, lu bantai gue sebenarnya berapa orang nanti? Ya sama Erwin dijawab dengan tegas, gue bantai lu 3 orang. Itu sambil tunjuk sama Erwin, 3 orang. Iya gue 3 orang. Yang benar lu? Lah benar. Iya. Ini begini doang. Iya. Terus lu kalah. Iya. Lu lari ke Empang 3. Gak lama ya gue yang kalah karena dilihat jumlah personil lu lebih banyak daripada gua. Akhirnya wajar gua 3 kalah lu kan gitu lah. Lalu ngobrol. Ya sekarang gini aja dah. Kalau emang lu mau lebih lanjut lagi, lu mau lanjut aja besok dah. Kalau enggak lu balik lagi ke BCA, kita lanjutin perang di situ BCA. Akhirnya kagak. Mereka kagak mau. Akhirnya di sono mereka ditarik mundur sama Pandri. Gue dengar sih katanya digebukin atu-atu sama Pandri, anak BK 80. Iya. Di situ juga ada adiknya Bewok, si siapa tuh? Aduh gue lupa. Ini jadi juga. Plek. Oh, Plek. Plek. Anak 80 ya. Nah, situ ada Plek juga. Artinya sih dipukulin sama Pandri sama Rabon gitu. Lu dibantai sama ada 3 orang pakai lari ya. Ada dapat kabar begitu doang gitu Bang. Jadi itulah istilahnya sepertinya. Oh, jadi pengen gitu. Iya di pranknya. Kira-kira makan bener. Gua pikir makan bener, makan enak gitu kan. Makan berat. Makan siang lah Bang. Makan siang itu. Seru. Nah Bang, 2001 bisa dibilang kompak banget. Ya. Kompak banget, semua basis terisi dah ya, kata kekuatannya full. Apalagi kalau udah gabung, makanya 2001 ngeri juga. Dari mulai penataran, kelas 1 udah dilewatin, kelas 2 dilewatin, sampai kelas 3 dilewatin. Tapi ada proses akhir, di mana ada proses kelulusan. Ada cerita apa lagi Bang di kelulusan lu gitu? Kalau di kelulusan gue itu gue terus terang alumni abang kelas kagak ada yang bareng di pas dari sekolahan. Terus terang. Karena gue kan ikut juga. Kita tuh beda mobil. Kita tuh kalau nggak salah yang adik kelas atau alumni itu di Buniatan. Bener ya? Iya. Kalau di Patas itu full itu anak-anak semua. Dan kita juga kagak dikawal, itu juga istilah katanya itu alumni, adik kelas dan abang kelas tuh jalan duluan dan kita tuh angkatan 2001 ngumpul dulu di Lenteng, kita naik patas berapa patas gitu. Nah, gue juga lupa 2 apa 1 apa 2 gitu lupa. Sebenarnya nggak jalan, bukannya kita jagoan Bang. Sebenarnya patas jalan. Karena patas kan tapi ngiringnya lambat, kita nyus balap. Jadi bukan berarti kita udah bangunan, kita balap. Gitu. Pertama berarti kumpul di Lenteng ya. Jalan dan kita jalan. Wal tangan sepi. Di situ kondisi Polang udah sepi. Oh berarti nggak ketemu sama Bunda Kandung SMA-nya kita. Oh nggak ketemu sama SMA-nya. SMA-nya nggak ketemu. Kita pikiran sepi nih, wah kagak ada nih. Gimana nih?
apa kita jalanin apa kita tuker nih gitu kan. Ya ntar kata gua kompromi tuh sama Jeding waktu itu di pas ini gimana di udah kita lanjut dulu ke BCA, kita lihat di BCA ada nggak katanya. Iya. Ya udah akhirnya gua lanjut ke BCA, ternyata sebelum sampai di BCA gua udah disambut sama alumni itu si siapa tuh si Ambon, terus si yang 806 Bewok pada, dan sampai tuh si Bewok nyangka gua baget. Oh lu dibilangin baget? Gue disangkanya baget. Tapi kan lu pakai baju SMA, baju sekolah. Itu dia. Gue juga kadang tuh waktu itu gue pernah ngomong sama dia tuh pas kejadian. Sel, lu sama baget. Iya Pel, lu sama baget. Dibilang gimana maksudnya? Get, lu sini aja lu, maju lu sama gua, lu pet sama gua, gitu kan. Karena kan dulu teladan tuh viralnya 3B. Baget, Bogel, Bobby. Iya. Nah, gue situ disangka baget. Lu pet aja lu lihat dulu. Bang, lu salah, gue bilang. Gue bukan baget, tapi dia masih ini aja. Masih ngotot aja ya. Kekeh aja. Ya udah, gue pikir gue kepala tanggung, udah nih, gue bentrokin di situ. Gue bentrokin, gue nih sampai gue kewalahan juga, ya kan, di saat ini. Kalah dah tuh gua. Tapi emang kalah kan? Emang kalah ya, mundur. Itu juga gue pecah dua antara di rel sama di jalanan. Iya. Nah, gue di rel, gue di jalanan nih. Kalau di jalanan gue udah dipukul mundur sampai depan komplek yang bawahnya anak SMA Bunda Kandung. Sampai situ gue dikejar. Nah, kalau tampolan, nah sampai kalau yang di rel gue gak tahu dah tuh sampai di mana dikejarnya. Sampai situ gue kejar, gue masuk ke komplek. Akhirnya gue ngumpul di rumahnya Topan almarhum situ. Ya. Almarhum situ, datanglah almarhum Cik situ, ngomel-ngomel. Kenapa begini? Ya sekarang gue jelasin. Satu, jumlah gue juga kurang bang. Yang kedua juga kagak ada alumni di pantas gue yang ikut di gue. Ya wajar gue kalah. Sedangkan dia alumni. Sedangkan dia yang ngadepin emang bener-bener alumni, bukan yang di abu-abu yang lulusan 2001. Seharusnya ya istilah katanya ini udah nilai poin buat angkatan gue. Ya sebenarnya ada sih yang punya abu-abu, cuman lebih dominan ke alumni ya. Alumni mereka gitu loh. Akhirnya ya udah diomelin udah akhirnya pecah tuh, jalan pada jalan tuh akhirnya yang 75 ya balik. Oh mental, jadi sampai situ udah auran masing-masing lah tuh ya, masing-masing gitu. Tapi seru nggak sih bang waktu lulusan, waktu coret-coretan? Seru Ya. Seru, tapi yang gue bingungin gini, gue kan gak ikut Peptahanas, agak ini, gue bingung nih, gue mau ikut lulusan, gue mau ikut coret-coretan, gue ikut apa tapi gue kagak ini gitu kan. Bodoh lah. Nah, waktu zaman lu pengumumannya itu melalui pos apa udah di mading? Apa masih di mading atau udah pos? Pos kan? Berarti udah pos ya? Udah pos. Tapi lu dapet pos? Gua kagak dapet pos. Lu dapet pos tapi lu ke sekolah? Gua ke sekolah. Nah, di situ gua telepon. Kayak gua tanya si Jeding, gua tanya Desril. Tuh mereka pada nyampe. Iya. Nyanyi itu. Hasil lulusannya nggak gua doang, dan sampai Leo pun gua tanya, iya lu dapet kok gua kagak nih, gua bilang gua kagak lulus apa gimana nih pikiran gua kan. Akhirnya besok gua ke sekolahan, gua tanya gua suruh temuin Putri ya gua jelas, gua tanya Putri, Bu kenapa tuh saya kagak dapet pos? Berarti saya kagak lulus apa gimana nih? Iya. Nah di Putri itu jelasin dah akhirnya. Sebenarnya Gus, kamu ini nggak lulus. Set dalam hati gua. Udah coret-coretan ya kan? Udah orang tua gua udah tahu gua lulus ya kan? Tau-taunya gua kagak lulus. Jadi gimana gini kan? Ya terus gimana Bu? Saya ngulang dong. Sekarang gini Gus, dari pihak sekolah pun udah ogah terima kamu di sini ya. Itu per-peran Bu terima sama gua. Udah ogah terima kamu sebagai murid sini ya. Terpaksa dari pihak sekolah pun meluluskan kamu. Lah,
Ini gimana caranya? Emang bisa Bu? Ya bisa. Karena dari rekomendasi dari pihak guru dan kepala sekolah bisa kita ini ya gue bilang gini, ya terserah ibu dah kalau emang ibu mau lulusin ya alhamdulillah gue bilang. Karena saya udah kasih tahu ke orang tua bahwa saya ini lulus. Saya ini lulus, katanya benar-benar lulus dengan sekolah yang ini dari kelas 2 kelas 3 lulus tamat, gitu kan. Ataunya saya pikir ini, ya udah saya kalau emang ibu ini udah saya alhamdulillah banget Bu. Jadi kapan saya bisa terima ijazah saya? Besok aja. Seminggu lagi kamu datang ke sini, saya siapin ijazah. Udah, ini seminggu lagi gue sono. Benar. Gue dikasih ijazah. Iya. Alhamdulillah, walaupun nem gue nggak bagus ya. Nggak bagus ya. Nanti gue lulus dulu. Berarti yang lu tahu 2001 100% lulus atau ada yang nggak lulus? 100% lulus. 100% lulus. Nah, jadi kesimpulannya anak 2001 100% lulus. Lulus semua. Cuman gue doang yang kagak lulus. Yang lulus kagak resmi. Oke, Bang Daus atau Bang Tompel, terima kasih banget udah mampir ke channel Tangan 74, udah berbagi cerita tentang nostalgianya Putih Abu-Abu. Seru ya Bang? Iya. Walaupun awalnya agak deg-degan. Tapi gue juga terima kasih juga buat abang kelas, buat alumni juga yang udah menatap gue orang kayak seperti Bang Joni, Bang Elai, Bang Edo, Bang Jurut, semua, Bang Lupes dan sebagainya. Ya tanpa mereka 2001 tuh nggak mungkin bisa hidup, nggak mungkin bisa akur dan nggak mungkin bisa kompak ya? Gitu. Karena ada peran penting dari kakak-kakak. Betul. Oke, buat semuanya terima kasih juga. Nggak lupa juga gue mau ngucapin buat IKBT 74, Ikatan Keluarga Besar 74 yang udah makin solid banget Bang. Kompakannya setiap ada kegiatan kita selalu support. Setiap kita ada kegiatan mereka pun selalu support. Terima kasih juga buat abang-abang kelas kita, alumni dari tahun STM 94. Nah, SMA-nya lebih tua lagi. Sampai adik-adik kelas kita tahun 2020-2021 masih support kita juga. Terima kasih juga buat semua kru-kru Telatan 74, tim officialnya, terima kasih. Buat anak-anak alumni 2001 yang habis kumpul di rumah Bang Daus, kita habis silaturahmi dan halal bihalal. Semoga makin kuat banget makannya. Sebelumnya lu mau request sih Bang dari angkatan 2001 yang kira-kira mau gue bakal undang? Gue mau request ya istilahnya biar Bang Jeding juga bisa ditongolin lagi juga di sini, dan kita juga 2001 gue pengennya kita kembali kompaknya, kita kembali persaudaraannya lagi, kita makin erat lagi persaudaraannya sampai tua, sampai ajal menjemput kita masing-masing. Oke, Bang Daus, Bang Tompel, terima kasih banget udah mampir ke channel Tangan 74, dan terima kasih juga Bu udah dikasih tempatnya gitu. Udah mampir ke tendean Gang Poncol ya. Dari Poncol ke Teladan. Artinya bukan dari STM Poncol Bigora sih. Takutnya Poncol Bigora ya. Oke, buat semuanya gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.